Ini adalah 10 jebakan pembukaan teratas yang benar-benar perlu dikuasai untuk mendapatkan level menengah dalam bermain catur. Yang pertama, jebakan pertahanan Prancis. Dimulai dengan putih memainkan pion E4, lalu dibalas hitam E6, D4, D5. Itulah mengapa kita memainkan hitam di sini. Di sini pion menyerang pion putih E4. Biasanya putih melanjutkan E5, lalu dibalas C5 yang menggoyang struktur pion putih. Putih C3, hitam memainkan kuda C6, menambahkan lebih banyak tekanan di pusat. Putih melompatkan kuda ke F3 yang mendukung pion pusat. Setelah kuda E7, gajah putih biasanya ke B5, memaku kuda untuk mengurangi tekanan di pusat. Tapi itu mudah saja karena kita bisa memblokirnya dengan gajah D7. Apabila putih melakukan rokade, ini adalah kesalahan kecil karena hitam dapat memainkan langkah mengejutkan, memukul pion pusat dengan kuda. Apabila pion makan kuda, maka gajah makan gajah, menang 1 pion. Atau jika gajah makan gajah, maka kuda akan mundur sambil merebut kembali. Hitam tetap menang 1 pion. Meskipun hanya menang 1 pion, tapi ini modal awal dalam menentukan kemenangan materi. Jebakan yang kedua adalah jebakan gambit melawan D4. Putih memulai dengan pion D4, dibalas D5, C4, E5. Apabila putih makan pion, kita dorong saja pion ke D4. Ini sekaligus mencegah putih memainkan pengembangan kuda ke C3. Apabila putih E3, untuk mengadu pion, kita mainkan saja gajah B4 skak, yang dikenal dengan perangkap lasker. Sekarang datang gajah yang menutup, alih-alih menerima pertukaran gajah. Hitam di sini memainkan pion makan pion. Dengan memanfaatkan pin, gajah tidak bisa mengambil pion. Karena itulah pion makan pion. Kemudian menteri ke H4 yang melakukan skak. Putih memiliki kelemahan dengan double pionnya dan posisi rajanya yang terbuka. Di posisi ini apabila putih gajah makan gajah, maka pion makan pion. Jika raja makan pion, maka menteri akan hilang. Maka raja ke E2, maka pion makan kuda, promosi menjadi kuda, melakukan skak untuk memenangkan tempo. Jika benteng memukul kuda, maka gajah G4 akan memenangkan menteri. Maka di sini raja E1, namun menteri ke H4 skak, raja D2, kuda C6, benteng makan kuda, menteri ke D4 skak, raja E1, dan menteri makan benteng. Hitam menang material. Jebakan yang ketiga adalah jebakan yang terjadi menghadapi pembelaan Sisilia. Baiklah, kita mulai dengan E4, C5, pembukaan Sisilia, D4, pion mengambil, C3, apabila hitam bermain rakus, ia akan terus memakan dan kuda merebutnya kembali. Kemudian hitam menyadari bahwa jika ia melakukan pengembangan kuda F6, ini akan langsung dicegat dengan E5 dan hitam akan dalam kesulitan. Dan di sini hitam biasanya melanjutkan D6. Tak mau kalah mengendalikan pusat dan membuka perkembangan gajahnya. Kemudian putih memainkan gajah C4 mengincar titik lemah F7. Jika sekarang kita memainkan kuda F6 yang sepintas seperti gerakan pengembangan alami, maka kita mainkan saja E5 mengancam kuda. Jika sekarang pion makan pion, ini adalah blunder karena ada langkah cemerlang gajah makan pion F7. Hanya ada satu langkah raja makan gajah, tapi ini putih akan memenangkan menteri. Jebakan berikutnya adalah jebakan menangkal serangan menteri awal. Oke, permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, gajah C4, dan kuda C6. Pecatur pemula biasanya akan memainkan menteri F3 yang langsung mengancam mat di F7. Alih-alih mempertahankan pion F7, hitam dengan berani memainkan langkah F5. Ini akan benar-benar mengejutkan lawan. Tidak melindungi pion tersebut, tapi ini menyerahkan cuma-cuma pion itu. Jika lawan menangkap dengan pion, ini tidak masalah karena setelah kuda F6, kemudian hitam akan dapat memainkan D5, akan memukul mundur gajah, disertai gajah membuka, menyerang pion putih dan akan merebutnya kembali. Lalu ada ancaman kuda D4 yang dapat mengancam menteri dan pion putih C2. Hitam akan memperoleh banyak keuntungan dengan perkembangan buah yang sangat cepat. Lain halnya sekarang jika menteri yang memukul, yang ini tampaknya seperti membuat ancaman mat yang mengerikan. Ini sesungguhnya adalah blunder
karena hitam dapat memainkan langkah cemerlang D5, membuka gajah menyerang menteri, dan pion menyerang gajah. Hitam akan memenangkan 1 perwira. Yang keempat adalah jebakan melawan pembukaan Italia. Baiklah, permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah keluar ke C4. Setelah itu hitam memainkan langkah yang sangat tajam, kuda D4, mempertaruhkan pion hitam E5. Jika putih tipe pemain serakah dengan kuda makan pion E5, maka putih akan masuk ke dalam garis utama perangkap. Tampaknya langkah putih ini bagus karena mengancam kuat di pion F7. Tapi hitam dapat membantahnya dengan memainkan menteri G5, double serangan ke kuda dan pion putih G2. Jika putih tetap kuda makan pion F7, maka menteri makan pion G2 menyerang benteng. Apabila benteng ke F1, maka menteri bergerak mundur sambil makan pion putih E4. Dan ini skak. Sekarang menteri tidak bisa menutup ke E2 karena peta itu dikendalikan oleh kuda hitam. Atau jika putih menutupnya dengan gajah, hitam memiliki skakmat kuda ke F3. Skakmat yang indah. Oke, kita masuk ke jebakan ke-6. Jebakan melawan serangan Fried Liver. Oke, permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4. Saat kita memainkan kuda F6, lawan secara agresif memainkan kuda G5 yang menyerang pion F7. Oke, kita mainkan D5 untuk menutup diagonal gajah putih. Dan setelah pion mengambil, alih-alih memainkan kudanya ke A5 yang langsung menyerang gajah putih. Kali ini kuda ke D4 dan putih akan tergoda mendorong pion D6, membuka diagonal dan kembali menyerang pion F7. Oke, kita mainkan menteri makan pion. Tentu saja putih kuda pukul pion F7 dengan serangan ganda ini. Tetapi kali ini hitam memiliki serangan balik yang kuat dan tidak ada jalan kembali untuk putih dari sini. Sekarang menteri ke C6 sangat kuat karena menyerang gajah. Gajah tidak dapat bergerak karena harus menjaga kuda. Ditambah menteri menyerang pion G2. Apabila kuda makan benteng, maka menteri makan pion G2 menyerang benteng. Begitu benteng ke F1, menteri kembali mundur ke E4 melakukan skak. Dan seperti sebelumnya, menteri putih tidak bisa memblokir ke E7 karena ini dalam tekanan kuda hitam. Atau sama saja jika gajah yang menutup, maka kuda melakukan skakmat. Yang ketujuh, jebakan pembukaan Ponziani. Oke, permainan dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, C3, dan permainan berlanjut dengan rumit karena biasa hitam memainkan kuda F6. Oke, kita mainkan D4, memukul mereka di tengah papan. Dan sekarang hitam punya pilihan, apakah memukul pion D4 atau memukul pion E4 dengan kudanya. Jika pion makan pion, maka ini memungkinkan putih memainkan E5 yang memenangkan tempo. Atau jika kuda makan pion, ini memungkinkan langkah D5 yang menendang kuda ke E7. Kita balas kuda makan pion. Dan sekarang biasanya hitam akan memainkan langkah yang alami, pion D6, menyerang kuda dan membuka perkembangan gajah. Tampaknya memenangkan tempo untuk hitam. Di sini putih memungkinkan memainkan langkah kuat gajah B5 skak. Tidak ada cara yang nyaman untuk hitam memblokirnya selain memainkan C6. Tetapi tetap pion makan pion. Gajah sangat kuat menciptakan sinar X dan ancaman discover skak. Hitam tidak punya tempo lagi selain memukul balik pion ini dengan pion. Kuda makan pion, kuda mengambil, dan gajah memukul balik, menciptakan 3 ancaman sekaligus. Begitu gajah menutup, gajah makan kuda, putih akan menang 1 perwira. Oke, bagaimana jika di posisi ini menteri ke B6 mengancam gajah sekaligus mengancam skakmat di F2, maka putih tetap pion makan pion. Bagaimana jika raja ke D8 dengan tetap mengancam mat di F2? Tentu saja pion tidak bisa promosi karena putih dalam tekanan skakmat. Di sini langkah terbaik putih adalah kuda makan pion F7. Satu-satunya petak untuk raja adalah petak C7. Dan putih bisa memainkan langkah sihir pion promosi menjadi kuda yang menggarpu menteri. Putih menang. 8. Jebakan gambit E4. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4. Ini menggoda hitam makan pion dan
Pion hitam ini kita biarkan saja, kita mainkan C3. Setelah hitam rakus dengan kembali makan pion, kuda merebut kembali. Ketika hitam D6, putih memainkan gajah C4. Apabila hitam tergoda memainkan gajah G4 yang memaku kuda, tenang saja, putih tetap memainkan rokade. Dan bila hitam tergoda memainkan kuda E5 yang menyerang gajah dan kuda, ini tampaknya bahaya bagi putih karena menciptakan lebih banyak tekanan pada kuda F3. Di sini bagi yang tidak biasa, putih akan memainkan langkah defensif gajah E2, tetapi ternyata ada langkah yang jauh lebih kuat dari putih. Kuda makan kuda, membuka pin, mengorbankan menteri. Apabila gajah makan menteri, maka gajah makan pion F7. Setelah raja E7, kuda D5, skakmat. 9. Jebakan melawan gambit menteri. Oke, permainan dimulai dengan pion D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, dan gajah G5 memaku kuda. Setelah kuda D7, permainan berlanjut dengan pertukaran pion di pusat dan kuda merebutnya kembali, menambah tekanan pada kuda hitam. Langkah kuda ini tampaknya sangat kuat, tapi inilah sebenarnya perangkap ini menjadi berfungsi, karena setelah hitam membantahnya dengan kuda makan kuda, setelah gajah makan menteri, hitam memiliki langkah menghancurkan gajah B4 skak. Sekarang putih baru menyadari bahwa satu-satunya langkah putih harus menutup dengan menteri. Setelah gajah menghantam menteri, raja merebut kembali, dan sekarang raja makan gajah. Dan sekarang kita mulai menghitung, hitam menang 1 perwira. Sekarang perangkap terakhir, perangkap ke-10 adalah perangkap melawan pertahanan Sisilia. Permainan dimulai dengan pion E4, C5, C3, kuda C6, D4, dan terjadi pertukaran pion di D4. Jika dibiarkan, pion ini akan melaju ke D5 yang menendang kuda. Karena itulah di sini hitam mencegahnya dengan memainkan D5. Setelah pertukaran pion, hitam merebut kembali dengan menteri, balik memberikan tekanan pada pion terisolasi, artinya pion yang jauh dari rantai pionnya. Tapi jangan khawatir, kita pertahankan dengan kuda. Dan kali ini hitam berlanjut dengan memberikan tekanan gajah G4, memaku kuda. Kembali hitam memenangkan tekanan pada pion pusat putih. Jadi kita berpura-pura mempertahankannya dengan gajah E2. Karena pin telah terpatahkan, hitam menukar gajah dengan kuda F3. Gajah merebut kembali, menyerang menteri. Kemana sekarang menteri hitam harus bergerak? Pemain hitam yang tidak berpikir panjang biasanya akan cepat memakan pion pusat putih, mengira ini akan memenangkan 1 pion. Yang dihitung pemain hitam biasanya setelah pertukaran menteri, maka kuda akan merebutnya kembali. Tetapi sekarang putih dapat merusak kesenangan hitam dengan gajah makan kuda terlebih dahulu. Ini langkah memaksa karena skak. Setelah pion merebut kembali, baru menteri makan menteri. Sobat semua, dari 10 perangkap tersebut memang bukan tujuan utama, dan mungkin susah mengarahkan lawan untuk masuk sama persis dengan perangkap yang kita planning. Tapi paling tidak secara garis besar kita tahu tema dan pattern dari posisi tersebut. Kita tidak kaget dan terasa familiar dengan posisi tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama lagi untuk berpikir menemukan langkah-langkah terbaik. Selamat mencoba.